Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah mantek atau logika kita sambung dengan mata kuliah filsafat ilmu. Mari sudah kita bahas bagaimana ilmu pengetahuan berkembang. Kita tahu bahwasanya peradaban yang pertama kali dianggap maju dalam hal ilmu pengetahuan adalah Yunani, ya. Terus kemudian Yunani melahirkan banyak tokoh filosof. Kita mengenal ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles, ada Thales. Kalau kita kenalnya Thales itu adalah umbi-umbian. Nah, itu kenal Thales dari mana ya? Tapi yang lebih penting tidak hanya mengenal ini ya, tidak hanya mengenal tokohnya, tidak hanya mengenal filosofnya, tapi juga mengenal karya-karyanya, pemikiran-pemikirannya. Dan hasil buah pikir mereka antara lain yaitu melahirkan filsafat yang terstruktur, pemikiran-pemikiran filsafat yang baik. Terus kemudian dari filsafat itu melahirkan ilmu logika. Dari ilmu logika berikutnya kemudian berkembanglah ilmu matematika yang akhirnya juga digunakan untuk mengembangkan ilmu astronomi. Itu kan sangat dibutuhkan matematika. Terus ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu sosiologi dan sebagainya. Jadi sebetulnya perkembangan ilmu pengetahuan itu memang tidak lepas dari filsafat, dari induknya. Inti dari filsafat kemarin sudah kita bahas bahwa berfilsafat itu ya berpikir secara radikal, mendalam, berpikir sampai akar-akarnya, berpikir sampai dasar. Nah, kita kemarin juga membagi filsafat menjadi 3 bagian. Ada ontologinya, ada epistemologinya, dan ada aksiologinya. Kalau ontologi itu bicaranya tentang apa sih hakikat dari sesuatu. Sesuatu itu apa saja, terserah kita. Misalnya hakikat dari cinta. Apa sih cinta itu sebetulnya? What is the nature of love? Ini kayaknya yang mudah-mudahan tahu artinya. Apa sih artinya cinta? Love is blind, Pak. Cinta itu buta. Sehingga kemudian seringkali ketika orang sudah cinta, hatinya dibutakan. Apa yang diminta oleh yang dicintainya itu dituruti semuanya, semau apa ya, dengan segala macam caranya. Oke, hakikat segala sesuatu itu dibicarakan dalam konteks ontologi. Berikutnya bagaimana kita mendapati benar salahnya sesuatu. Nah, itu dibahas pada epistemologi. Benar nggak cara menyimpulkan seperti ini? Benar nggak data-data yang kita peroleh ini? Benarkah analisis yang kita gunakan? Kesimpulannya apakah juga benar? Nah, itu semua adalah bahasan dari epistemologi yang nanti dilanjutkan dalam filsafat ilmu. Terus yang ketiga itu aksiologi, bukan tentang benar salah, tetapi tentang baik atau enggak baik, indah atau enggak. Sebetulnya ini relatif sekali ya. Kalau di
aksiologi itu relativitasnya tinggi. Kita melihat sebuah lukisan, itu ada yang menganggap itu sangat apa ya, sangat estetik, nilainya mahal. Tapi bagi kita itu kok kayaknya biasa-biasa aja. Ini dihargai sekian itu kok kayaknya nggak masuk akal. Jadi estetika itu sering nggak masuk akal. Beda dengan epistemologi. Epistemologi itu relatif objektif, relatif betul-betul dihadap-hadapkan pemikiran dengan pemikiran orang lain, dicari yang paling logik, yang paling rasional, yang paling logik, yang paling mendekati realitas empirik, itu yang mungkin akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Jadi patokan dari epistemologi itu cenderung lebih objektif, sementara kalau patokan dalam aksiologi itu cenderung subjektif. Baik buruk itu ternyata juga relatif. Baik menurut kamu belum tentu baik menurut saya. Tapi kalau benar salah itu kayaknya relatif bisa diajak untuk memilih mana yang paling dekat dengan kebenaran. Walaupun tetap kita nggak bisa memaksa orang lain mempercayai kebenaran yang kita anut. Nah, dalam hal agama juga begitu. Ada banyak hukum Islam yang kita yakini benar, tapi menurut yang lain itu tidak benar. Sehingga kemudian kita harus toleran terhadap keyakinan dari satu sama yang lain, karena memang punya logika tersendiri yang kalau dirunut kita menjadi sadar, oh iya, ini dia sebetulnya punya logika juga gitu, punya dalil juga, ini juga punya dalil kok. Nah, selama dalilnya itu kuat, sudah sesuai dengan yang disepakati ya biasanya kesepakatan umumnya pertama ada di Al-Quran, ada di hadis yang mutawatir minimal, yang sahih. Nah, itu adalah batasan-batasan yang memberikan penegasan, oh ini ada pembenarnya, oh ini ada kebenaran. Jadi itu konteks filsafat yang kita bahas dalam hal kebenaran itu ya lebih epistemologi. Tapi kalau yang baik buruk, indah tidak indah itu aksiologi. Nah, aplikasinya gimana? Kita akhirnya mau tidak mau itu harus bisa menyuguhkan agama Islam secara rasional kepada orang lain. Ketika Islam sudah mulai berkembang, umat Islam sudah berinteraksi dengan komunitas lain, komunitas Yahudi, komunitas Nasrani, komunitas Majusi, dan komunitas yang lain pada zaman itu, maka tidak mau umat Islam itu dipaksa untuk menghadirkan logika, menghadirkan filsafat untuk membentengi akidahnya, gitu loh. Jadi awalnya filsafat hadir, filsafat digunakan oleh umat Islam itu salah satunya ya tuntutan untuk mempertahankan ajaran agama agar dapat diterima. Nah, karena pada umumnya manusia itu punya akal, memiliki kemauan berpikir, memiliki keinginan untuk berpegang terhadap sesuatu yang logik, masuk akal. Maka akhirnya secara natural, secara alamiah manusia itu akhirnya menuntut dihadirkannya ajaran agama itu yang masuk akal. Dan itu ada pembenaran juga dengan dalil-dalil di Al-Quran maupun hadis. Afalat taqilu, afalat tatafakkarun, afalat tatadabbarun. Itu semua perintah-perintah untuk menggunakan akal kita. Dan ada hadis juga dari Nabi Muhammad
ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqla. Agama itu logika, agama itu akal. Barang siapa tidak menggunakan akalnya dalam memahami agama, maka tidak ada agama bagi dia. Oleh karena itu, tentu kemudian dasar ini digunakan oleh umat Islam yang akhirnya kita mengenalnya sebagai para filosof, ya, para hukama, para hakim. Kemarin sudah saya jelaskan ya, hakim di sini siapa? Hakim di sini adalah filosof, hukama. Hukama itu filosof. Hakim yang berpalu namanya qadhi. Jadi hakim atau filosof ini kemudian juga lahir dari kalangan umat Islam yang akhirnya memberi penguatan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Umat Islam pun akhirnya memiliki gairah, semangat untuk menggali ilmu pengetahuan, baik dari internal sendiri maupun belajar dari masyarakat sebelumnya, masyarakat yang lebih maju sebelumnya. Tapi ingat, masyarakat yang lebih maju sebelumnya itu tahunnya lama banget loh. Kira-kira sekitar 300 sebelum Masehi. Ini Yunani. Eranya Socrates, Plato, Aristoteles, Thales. Nah, Islam itu Nabi Muhammad lahir berapa? 571. 571. Ini sudah Masehi. Kalau 500 ditambah 300 itu sudah 800. Jaraknya itu 800. Terus kemudian 1200 Masehi. Ini Barat mulai belajar Islam. 1200 itu mulai dilakukan penterjemahan. Terjemahnya dari mana? Buku Arab, buku-buku tulisan Arab. Terjemahnya itu bukan dari bahasa Yunani. Nah, kalau yang di sini itu buku dari Yunani. Jadi obor ilmu pengetahuan itu sebetulnya dinyalakan kembali oleh Islam. Karena sebelumnya zaman berapa ratus tahun, 800 tahun itu era ke-8 Barat, era ke-8 Eropa, ya dimulai dari Yunani. Era ke-8 yang dimaksud itu apa? Mereka sudah tidak lagi berpegang pada ilmu pengetahuan. Ya, pegangan mereka sudah murni ajaran agama, ortodoksi, terus kemudian mistik. Nah, itu. Terus ketika Islam lahir, mereka sadar harus mengkaji ilmu pengetahuan yang sudah dikembangkan. Akhirnya buku-buku Yunani, bukunya Aristoteles, bukunya Plato itu diterjemahkan. Yang awalnya berbahasa Yunani kemudian menjadi berbahasa Arab, akhirnya menjadi berbahasa Arab. Mungkin juga ada yang berbahasa Persia, karena Persia dan Arab waktu itu cukup maju peradabannya. Nah, apa yang dihasilkan oleh umat Islam itu tidak sekedar terjemahan. Ingat, apa yang dihasilkan oleh umat Islam itu tidak sekedar terjemahan. Kalau hanya terjemahan itu kan berarti nggak ada pengembangan. Jadi di dunia ilmu itu ilmu pengetahuan juga dikembangkan, sehingga ketika melakukan terjemahan itu diterjemahkan dengan elaborasi. Tradisi elaborasi itu sangat kuat dalam Islam. Misalnya ada matan, kamu ngerti matan? Nah, matan takrib ya, itu diberi uraian penjelasan supaya lebih luas, supaya lebih mendalam,
supaya lebih bisa dipahami dengan Fathul Qorib. Nanti kemudian kasih sarah lagi sarahnya Asia Al-Bajuri. Nah, itu adalah contoh bagaimana tradisi memberikan penjelasan terkait dengan proposisi, pernyataan-pernyataan atau pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam buku-buku karya pemikir Yunani. Nah, itu dikerjakan oleh umat Islam. Nah, berikutnya kemudian kan akhirnya tahun 1200-an Prancis, Inggris itu mulai menyadari ketertinggalannya karena mereka berjumpa dengan dunia Arab. Kok sudah lebih maju. Mereka itu kaget juga. Dunia Arab kok maju ya. Akhirnya mereka sadar bahwasanya mereka tertinggal dan belajar ilmu pengetahuan dengan cara apa? Menerjemahkan buku-buku yang berbahasa isinya, ternyata isinya itu ilmu pengetahuan Yunani gitu. Nah, mereka kan kaget, tapi akhirnya mereka sadar itu harus dikuasai dan dikembangkan. Nah, terus berikutnya nanti ketika mereka sudah mencapai di tahun 1800-an, nah ini mereka sudah leading, sudah masuk ke era modern dan menghasilkan impact yang luar biasa. Mereka akhirnya didaya. Mereka membuat berbagai macam teknologi yang luar biasa, mulai dari pistol, tembak, meriam dan sebagainya, sehingga memudahkan mereka untuk menaklukkan wilayah lain, komunitas lain, negara lain. Waktu itu mungkin belum menjadi negara ya, belum. Pokoknya wilayah lain itu mulai dikuasai, sehingga lahirlah imperialisme, kolonialisme, apalagi sebutannya yang lain, perampokan. Ya, tidak hanya merampok, mereka menguasai bertahun-tahun. Dan akhirnya, nah ini dalam konteks pendidikan nih ya, dalam konteks pendidikan, coba sih, bagaimana kemudian kita itu kok bisa menganut sistem pendidikannya, kok kita bisa mengikuti, kok bisa menganut sistem pendidikan barat. Sekolah itu kan model pendidikan barat. Lalu mengapa kok kita mengikuti mereka? Kok nggak mengikuti model pendidikan asli Indonesia atau model pendidikan Islam? Nah, ini nanti coba dicermati, karena sebetulnya kemampuan berpikir kritis kita yang kita pelajari dari mempelajari filsafat itu bisa kita aplikasikan juga dalam konteks pendidikan Islam. Saya berikan gambaran umum ya tentang pendidikan di Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia itu sebelum kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan, pendidikannya apa? Pendidikannya itu pakai lembaga kayak namanya Padepokan atau pesantren. Nah, Padepokan, pesantren itu sudah ada. Lembaga pendidikan ini sudah ada sejak lama, sebelum hadirnya penjajah Belanda, sebelum hadirnya Portugis. Awalnya demikian. Nah, ini sebelum penjajahan, Nah, ketika penjajahan, bangsa Indonesia tetap ini yang dilakukan. Padepokan, pesantren, ini yang masih berjalan.
itu akhirnya mendirikan sekolah. Sekolah itu lembaga pendidikan alam barat. Jadi di Indonesia itu yang pertama kali mengenalkan sekolah ya barat. Kalau sekolah itu kita kenal dengan sistem klasikal. Paham ya klasikal? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau di pesantren di Padepokan dulu itu nggak ada sistem klasikal. Sekarang aja di era tahun 70-an ke sini itu baru ada misalnya madrasah dunia, misalnya ada kelas ulang, stok, kuliah itu relatif baru. Dulu pengajian, dulu belajar itu ya secara umum bandongan gitu, ngerti bandongan ya? Jadi tidak ada kelas-kelas gitu, nggak ada. Boleh kamu tanya, komentar boleh. Nah, pertanyaannya, ketika penjajah Belanda itu mendirikan sekolah, mestinya masyarakat kita itu kan mestinya juga bisa belajar dan bisa menguasai bahasa Belanda. Tapi kenapa bangsa Indonesia kok dijajah berapa ratus tahun itu kok kemudian tidak bisa bahasa Belanda? Itu kenapa? Negara lain dijajah nggak begitu lama oleh negara tertentu, misalnya negara Inggris ya, itu bahasa Inggrisnya bagus. Seperti Malaysia itu bahasa Inggrisnya bagus. Kenapa? Dijajah Inggris. Hong Kong juga begitu. Jadi mereka penguasaan bahasa Inggrisnya bagus, samping bahasa ibu. Dan kita orang Indonesia dijajah ratusan tahun, bahkan sering disebutkan berapa? 350 tahun. Loh, kenapa nggak bisa bahasa Belanda? Karena memang mereka itu sengaja melakukan pembodohan. Mereka bersikap eksklusif dan membagi strata masyarakat. Jadi yang boleh masuk sekolah Belanda siapa? Ya orang-orang Belanda, orang-orang Eropa. Itu masyarakat level 1. Masyarakat level 2 itu siapa? Bukan pribumi, Cina dan Arab. Nah, itu mereka diseleksi. Yang ketiga itu baru kelas pribumi. Tapi nggak boleh masuk ke sini. Yang boleh hanya tertentu, yaitu kelompok priyayi. Jadi anaknya adipati itu boleh. Jadi sangat eksklusif sekali. Lembaga pendidikan sekolah waktu itu memang didesain hanya untuk kepentingan Belanda. Mereka Belanda itu kalau kemudian beranggapan bahwa kalau rakyat Indonesia itu maju, pribumi maju, ya berbahaya gitu. Nah kalau negara rakyatnya maju itu kan dijajah nggak bisa. Nah itulah kemudian akhirnya yang menyebabkan pribumi bangsa Indonesia itu nggak bisa bahasa Belanda. Salah satunya itu penyebabnya itu. Ya hanya tertentu aja yang bisa. Nah pertanyaannya, mengapa kita pertahankan sistem sekolah? Ini kan sistem penjajah. Kenapa nggak sistem pesantren yang kita ini? Kenapa sistem nggak sistem padepokan yang kita gunakan, yang kita jadikan ya lembaga formal di Indonesia? Kan Indonesia itu umat beragamanya beragam, Pak. Jadi kalau semisal semua dibikin pesantren kan kurang efektif bagi yang beragama non Islam. Jadi ya ambil yang netral, bikin sekolah. Ya padepokan kan netral. Dulu itu zaman Majapahit itu Islam belum begitu berkembang, tapi padepokan kan sudah banyak untuk menggembleng kanuragan. Padepokan silat gitu kan? Iya, maka kamu ngerti kan Arya Kamandanu gitu nggak tahu?
Mboten. Agama. Raden Kian Santang. Terus kemudian di situ siapa lagi ya? Mesin ya, ngerti mesin. Ya kan sudah kena modernisasi Pak, jadinya ya berkembang. Masa kalau padepokan terus nanti jualan desa. Oke, jadi ketika penjajahan itu sedang berlangsung, bangsa kita itu sebetulnya upayanya apa? Untuk apa ya? Untuk melawan penjajah. Kamu bisa cermati apa yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah, untuk memperkuat komitmen atau memperkuat apa ya tekad masyarakat Indonesia untuk melawan penjajah. Apa yang dilakukan? Ulama-ulama melakukan apa? Ada enggak? Salah satunya berusaha menyebarkan kebencian terhadap Belanda. Kebencian itu salah satunya ditujukan kepada tradisi budaya Belanda. Nah ini kalau Belandanya nggak mau ditiru, saya ulama-ulamanya juga menginginkan agar masyarakat atau bangsa Indonesia itu tidak meniru Belanda. Sehingga kemudian kita sering mendengar hadis yang digunakan man tasabbaha biqaumin ya fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Zaman itu bangsa kita pakai apa sih pakaiannya? Kemben. Ya kalau laki-laki pakai sarung. Ada yang pakai celana nggak? Enggak. Nah, pertanyaannya, bagaimana ulama-ulama menghukumi pakai celana waktu itu? Haram. Karena celana itu pakainya Belanda, maka itu berarti budayanya Belanda, budayanya orang kafir. Karena itu kemudian memakai celana hukumnya haram, gitu loh. Waktu itu haram. Andai kan sampai sekarang haram itu saya nggak bisa. Nah, itu upayanya ulama-ulama itu agar kita itu benci terhadap Belanda, benci terhadap penjajahan dan mau mengusir mereka, mau melawan mereka. Itu contoh celana, belum yang lain, semuanya termasuk sekolah. Jadi belajarnya juga tidak pakai huruf Latin. Masyarakat atau waktu itu, utamanya yang Muslim, itu lebih akrab dengan tulisan apa itu? Tulisan apa? Pegon. Nah, pegon itu apa sih? Aksara Jawa. Aksaranya itu aksara Arab, tapi bahasa yang dipakai itu boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Melayu gitu. Jadi pegon di Sumatera itu banyak pakai bahasa Melayu, tapi tulisan-tulisan Arab. Kalau di Jawa, ya bahasanya bahasa Jawa, tapi tulisannya tulisan Arab. Nah itu aslinya bangsa Indonesia itu begitu. Aslinya sebelum kemudian era kemerdekaan. Nah, ketika era kemerdekaan itu kemudian bangsa Indonesia sudah bisa mengelola negaranya sendiri. Jepang, Belanda sudah tidak ada sudah tidak mengelola, sudah tidak lagi mengelola kekuasaan Indonesia.
kemungkinan dikembalikan kepada bangsa Indonesia sendiri. Nah, ketika menjalankan pemerintahan, akhirnya mau tidak mau pemerintah itu butuh tenaga, butuh pegawai birokrasi yang memiliki kemampuan dalam menjalankan pemerintahan, entah surat menyurat atau membuat dokumen macam-macam. Dan karena sudah dimulai oleh Belanda menggunakan bahasa tulisan Latin, ya akhirnya mau tidak mau tenaga kerja atau pegawai yang bisa direkrut membantu ya tentu yang bisa tulisan Latin, dan itu hanya bisa diperoleh dari lulusan yang dari sekolah ini. Terus yang berikutnya pertimbangan selain itu adalah ada yang disampaikan Iza, bahwasanya bangsa Indonesia itu tidak hanya umat Islam. Ketika menjadi negara ini itu bangsa kita bersepakat bersatu di antara berbagai suku bangsa. Ada Ambon, ada Papua, waktu itu belum. Ada Jawa, ada Sumatera, ada yang lain-lain ya, ada Kalimantan. Nah, karena beragam agamanya sehingga kemudian kalau dipaksakan pakai huruf Arab, background, ya tentu tidak mewakili kesepakatan secara keseluruhan. Oleh karena itu kemudian yang dipilih oleh negara itu ya yang lulusan ini, lulusan sekolah ini, untuk membantu untuk menjadi pegawai-pegawai pemerintahan. Akhirnya apa? Umat Islam itu nggak banyak dulu itu yang di jajaran pemerintah, karena memang umat Islam banyaknya di sini gitu. Baru sampai pada tahun 75 barulah madrasah santren dan madrasah itu baru diakui, madrasah khususnya itu baru diakui. Awalnya lulusan madrasah itu nggak bisa daftar pegawai negeri, nggak bisa. Yang bisa daftar pegawai negeri itu yang lulusan sekolah. Nah, akhirnya disepakati untuk kemudian disepakati oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Aparatur Negara, SKP 3 Menteri, bahwasanya madrasah lulusannya dianggap setara dengan sekolah dengan syarat memasukkan muatan umum 30%. Jadi waktu itu kemudian ditambahkan matematika, mungkin ya bahasa Indonesia dan sebagainya itu, sehingga kemudian dianggap memenuhi kelayakan kalau nanti bisa masuk sebagai pegawai negeri. Nah, itu awal mulanya pendidikan di Indonesia. Jadi yang asli itu sebetulnya pendidikan padepokan, pesantren, madrasah itu aslinya pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Tapi setelah kemerdekaan itu ternyata yang lebih yang diakui itu hanya pendidikan sekolah, pendidikan pesantren, pendidikan madrasah itu tidak diakui oleh negara. Maksudnya tidak diakui itu apa sih? Lulusannya tidak diakui sebagai lulusan yang setara untuk bisa diterima masuk ke negeri. Dan kita tahu akhirnya ketika merdeka yang ngurusi sekolah itu Kementerian Pendidikan, yang ngurusi pesantren madrasah itu adalah Kementerian Agama. Kenapa Kementerian Agama? Di Indonesia kenapa kok ada Kementerian Agama? Dulu namanya Departemen Agama. Berdasarkan beberapa sejarah yang saya pahami, yang saya baca, Departemen Agama itu kompensasi
Kompensasi apa? Kompensasi karena umat Islam menyetujui atau terpaksa menyetujui Indonesia tidak menjadi negara Islam, termasuk penghapusan berapa kata itu dalam Pancasila. Pancasila itu mengikuti Piagam Jakarta. Piagam Jakarta kan lebih dulu lahir. Piagam Jakarta itu ketuhanan yang Maha Esa, lengkapnya Pak, dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Itu ada tambahan itu, aslinya itu ada itu. Tapi kemudian pada saat Indonesia merdeka, proklamasi, dan tanggal 18 Agustus itu kemudian dilakukan semacam rapat untuk menyepakati kira-kira dasar Pancasila kita itu apa, Pancasila dengan sila yang seperti apa. Itu akhirnya kontak-kontakan nggak selesai. Yang dari timur pada umumnya nggak setuju dengan itu tadi, dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya, bagi umat Islam. Itu kalau misalnya diwajibkan menjalankan syariat, ya berarti hukum Islam berlaku untuk umat Islam, walaupun nanti tidak berlaku bagi umat yang lain. Nah, tapi ini dari yang non Muslim nggak setuju gitu loh. Ada tambahan, ada kata itu gitu. Tapi kemudian akhirnya umat Islam bersedia mencoret kata yang ada tadi itu dengan kompensasi ada departemen agama. Jadi sebetulnya awalnya departemen agama itu eksklusif untuk agama Islam awal. Cuma kalau sekarang kan enggak, tuntutannya harus adil untuk semua agama. Sudah lupa, sudah nggak tahu sejarahnya dulu gitu. Nah sekarang kan tuntutannya ini harus menteri agama, ya menteri semua agama gitu. Jadi harus adil untuk semua agama. Nah sekarang tuntutannya begitu. Apakah kita juga akan demikian menyetujuinya ya? Tidak tahu ya. Nanti silakan dikaji yang pas seperti apa. Walaupun Kementerian Agama itu misalnya ya merupakan kementerian untuk semua agama, tapi secara proporsional mestinya lebih banyak diberikan kepada umat Islam karena jumlahnya mayoritas. Andaikan program itu bernilai 100 juta, sementara umat Islam itu jumlahnya berapa? 86%, ya. Maka mestinya ya 86 jutanya itu harusnya merupakan program yang diperuntukkan bagi umat Islam. Nah, yang selebihnya itu diperuntukkan untuk umat yang lain. Ya itu minimal seperti itu. Tapi tepatnya seperti apa nanti silakan dikaji. Nah, kaitannya dengan filsafat tadi itu apa? Mengapa kita berpikir kritis, melatih kita berpikir kritis? Mengapa sih kita menyelenggarakan kelembagaan ini? Itu ada dua model. Mengapa nggak sekolah saja? Mengapa kok pakai madrasah? Loh, malah justru madrasah itu yang lebih awal, pesantren itu yang lebih awal. Ketika zaman penjajahan itu diadakan sekolah oleh Belanda. Sebenarnya sekolah itu ibaratnya itu adalah bid'ah gitu, yang baru gitu. Ini sesuatu yang baru yang dikenalkan oleh Belanda, dan ini eksklusif waktu itu, hanya bisa dimasuki oleh orang-orang Eropa, terus orang Cina, orang Arab. Pribumi nggak bisa masuk kecuali priayi. Sehingga kemudian pendidikan itu hanya dinikmati sekelompok orang dan eksklusif. Dan ada faktor lain juga, ulama-ulama menyerukan kepada masyarakat umat Islam agar membenci budaya Barat, membenci tradisi Barat, termasuk sekolahnya, termasuk cara berpakaiannya, dengan hadis Nabi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai kaum itu maka berarti menjadi bagian dari kaum itu. Sehingga kemudian dulu zaman penjajahan
pakai celana itu haram. Kamu punya pakai sarung. Saya aja pakai celana. Nah, kenapa? Karena itu pakaiannya Belanda, pakaiannya orang kafir. Kalau kita menyerupai orang kafir, ya berarti kita bagian dari orang kafir itu. Itu kalau berdasarkan hadis itu. Dan itu ya disampaikan ulama kepada masyarakat umat Islam agar membenci Belanda dan agar mau melawan penjajah Belanda sehingga bisa merdeka. Itu kontribusi umat Islam ya luar biasa kan. Sampai-sampai direlakan nggak maju-maju. Ini kan kebawen. Sampai di tahun 75 umat Islam itu masih banyak di sini gitu. Sekolah-sekolahnya itu ya banyak kan di madrasah, tapi madrasah nggak diakui zaman itu gitu. Oke, itu kaitannya dengan pendidikan Islam. Ini kenapa saya kok terus ini? Minum dulu Pak, coba. Hah? Minum dulu. Aduh, udah minum. Tarik nafas pelan-pelan Pak biar rileks. Cara pakai apa? Tambah Pak. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada yang mau mendiskusikan yang saya sampaikan. Pak tanya. Kan Indonesia kan dijajah Belanda banyak ya Pak ya. Ya. Banyak maksudnya banyak tahun, lama. Lama banget. Ya. Tapi Itu kok berapa itu generasi? kok di sini itu jarang ada blasteran Belanda. Harusnya kan kalau dijajah Belanda kan banyak blasteran Pak. Maksudnya kan paling enggak kan banyak turunan Belanda gitu Loh, loh. kamu nggak tahu? Enggak. Nah, ini siapa? Kok sedikit gitu loh. Maksudnya enggak menyebar, enggak banyak. Sepengetahuan saya gini ya, atau analisis saya, orang Belanda pasti nggak berani tinggal di Indonesia, termasuk keturunannya. Kenapa Pak? Ya mau di Oh, itu saya kira cuma Cina doang, Belanda juga Pak. Gaya Cina kan malah belakangan. Oh. Kalau Cina itu penyebabnya karena ketimpangan ekonomi. Cina kan bisa menguasai ekonomi Indonesia dan dengan jalan yang kolusi dengan Orde Baru kan. Kalau di zaman kemerdekaan, di zaman Indonesia ingin dari penjajah, tentu kemudian anasir-anasir yang memperjuangkan Belanda tetap bisa eksis di Indonesia itu harus disingkirkan. Nah, termasuk anak cucunya Belanda yang ada di Indonesia itu kalau misalnya masih ada kemungkinan kan mereka khawatir juga untuk tinggal di Indonesia. Akhirnya mereka boyong ke Belanda dan akhirnya kita sekarang ini mendapati Elkan Bagot. Terus apa lagi? Harusnya nggak usah dibunuh ya Pak ya, biar banyak blaster. Nah, mereka itu keturunan kan? Menuju Indonesia blasteran. Siapa saja naturalisasi? Banyak Pak. Rafael Strauss, terus Nathan. ya itu mereka kan generasi ketiga, maksudnya kakeknya atau neneknya yang asli Indonesia. Nah, kalau kakeknya kan berarti mungkin pada zaman kemerdekaan itu mereka kemudian ke sana. Bisa aja pertimbangan ekonomi juga. Kalau di Indonesia melarat ini udah kayak Belanda. Martin Paes gitu. Itu neneknya dari Kediri kan. Lucu. Nah, zaman itu ya tentunya mereka memilih kayaknya lebih enak, lebih aman kalau mereka ikut kembali ke Belanda. Ya mungkin sebagian dari Belanda itu memang
ada yang menikah dengan orang Indonesia, tapi kayaknya juga nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu besar, karena mereka lagi-lagi eksklusif. Apalagi kalau mengikuti pahamnya Jerman. Kamu tahu Nazi? Apa itu? Raster apa itu? Raster mulia. Ras yang paling mulia, yang paling tinggi adalah ras Arya menurut Nazi. Jadi bangsa Arya itu yang kemudian harusnya memimpin dunia, sehingga mereka berupaya untuk melakukan apa ini pemusnahan kepada Yahudi juga. Terus kemudian mereka menyerang negara-negara lain untuk dikuasai. Nah, makanya kan mereka penghormatannya itu, tahu hormatnya Nazi itu sudah ya. Maksudnya kami itu segini di bawah kita gitu.